Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabruroh Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini akan menjelaskan pengertian mukjizat. Kata mukjizat diambil dari kata kerja ajaza i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau yang melemahkan dinamai mukjiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak umat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai mukjizat. Tambahan tak marbuto pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah atau superlatif. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditentangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu dengan redaksi yang berbeda. Mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Mukjizat juga bisa diartikan suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat sebagaimana dijelaskan oleh Quraisy Shihab adalah yaitu 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. 3. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang pada masanya dan generasi sesudahnya yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, bukan ciptaan Muhammad, dan risalah serta ajaran yang dibawanya. Terhadap mereka, sungguh pun memiliki tingkat fasaha dan balaghah sedemikian tinggi di bidang bahasa Arab. Sejarah membuktikan bahwa Al-Quran ternyata gagal ditandingi hatta oleh orang-orang Arab sendiri. Seperti pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid sebagai sastrawan ulung yang jarang bandingannya untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Untuk lebih meyakini kebenaran akan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, bukan ciptaan Muhammad, dapat pula diketahui dari keadaan Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Beliau juga tidak hidup dan bermukim di tengah-tengah masyarakat yang relatif telah mengenal peradaban seperti Mesir, Persia, atau Romawi. Beliau dibesarkan dan hidup di tengah-tengah kaum yang oleh beliau sendiri dilukiskan sebagai umat yang tidak dapat menulis dan berhitung. Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa seandainya Muhammad dapat membaca atau menulis, pastilah akan ada yang meragukan kenabian beliau. Macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi dalam artian keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Contohnya perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api yang sangat besar, tongkat Nabi Musa alaihissalam yang beralih wujud menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam seatas izin Allah, dan lain-lain. Kesemuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat Nabi berada, dan berakhir dengan wafatnya tiap-tiap Nabi. Ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bukan indrawi atau material, tetapi dapat dipahami akal. Karena sifatnya yang demikian, ia tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang menggunakan akalnya di mana dan kapanpun. Unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat, di antaranya hal atau peristiwa yang luar biasa terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi, mengandung tantangan terhadap yang melakukan kenabian. Lalu macam-macam mukjizat,
dilihat dari segi gaya bahasanya, susunan kalimat, hukum ilahi yang sempurna, ketelitian redaksinya, berita tentang hal-hal yang goib, dan isyarat-isyarat ilmiah. Sekian dari saya, Siti Mabrurah Aliyah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.